Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 2 dengan nomor absen 23 NIM 242921036. Di sini saya akan mempresentasikan kembali lab akuntansi pertemuan ke-8 dengan materi 6. Itu ada 2 soal dari P11-1A dan P11-2A. Nah, oke, lanjut aja langsung ke soalnya. Di sini soalnya itu artinya itu P11 Go Limited didirikan pada tanggal 1 Januari 2017. Perusahaan ini diberi wewenang untuk menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nilai nominal $1.000 Hong Kong dan 500.000 saham biasa tanpa nilai nominal dengan nilai nominal $20 Hong Kong per saham. Transaksi saham berikut diselesaikan selama tahun pertama. Nah, di tanggal 10 Juni itu, dia menerbitkan 100.000 saham biasa secara tunai pada harga $48 Hong Kong per saham. Yang kedua itu ada di tanggal 1 Maret, dia menerbitkan 5.000 saham preferen secara tunai pada harga $1.050 Hong Kong per saham. Terus yang di bulan 1 April, dia menerbitkan 18.000 saham biasa untuk tanah. Harga permintaan tanah adalah $980.000 Hong Kong. Nilai wajah tanah adalah $920.000 Hong Kong menerbitkannya. Nah, tanggal 1 Mei itu, dia menerbitkan 80.000 saham biasa secara tunai pada harga $45 Hong Kong per saham. Nah, tanggal 1 Agustus itu dia menerbitkan 10.000 saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran tagihan mereka sebesar $320.000 dolar Hong Kong atas layanan yang diberikan dalam membantu pengorganisasian perusahaan. Nah, tanggal 1 September dia menerbitkan 10.000 saham biasa secara tunai pada harga $50 per Hong Kong per saham. Tanggal 1 November dia menerbitkan 1.000 saham preferen secara tunai pada harga $1.060 Hong Kong per saham. Nah, instruksinya itu yang pertama, kita disuruh gunakan transaksi tersebut. Yang kedua itu ada posting ke akun ekuitas, gunakan angka 15 sebagai acuan posting. Nah, yang terakhir itu siapkan bagian modal saham dan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal jumlah ekuitas itu sebesar 16.450. Oke. Kita lanjut aja langsung. Nah, kita tulis dulu saham yang diterbitkan itu 10, nominal preference itu 8%, per value preference itu 1.000, ordinary sales itu $500.000 Hong Kong, not par value, terus state value-nya itu 20%. Dana transaksinya itu, yang pertama itu kita disuruh kan menerbitkan 100.000 saham biasa secara tunai dengan $48 per saham. Nah, kita tes dulu ininya, tinggal kita akunnya itu cash sebesar $4.400.000 Hong Kong, yaitu 100 dikali 48, jadi hasil gini. Nah, share capital itu dari 100.000 ini dikali dengan state value itu hasilnya segini. Nah, share premium itu pengurangan dari 4.800 dikurangi oleh 2.000. Oke, di tanggal 1 Maret, dia dikasih tahu insuran preferensinya itu 5.000 dengan harga per value 1.050. Tinggal kita 1.050 ini dikali dengan 5.000 jadi 5.250. Nah, share capitalnya ini yang ini 5.000 dikali dengan 10 dikali dengan ini 10 saham yang diterbitkan dikali dengan 1.000, dikali dengan per value preference 1.000 jadi 5 juta. Nah, ini pengurangannya jadi 250.000. Nah, di tanggal 1 April itu ada share for land itu 18.000, asking price-nya itu 980.000, fair value-nya itu 920.000. Kita tulis dulu. Jadi itu fair value itu harga yang sudah ditetapkan sana 120.000. Yang kita awalnya itu 180.000. Jadi kita tulisnya itu harga sebenarnya fair value itu 920.000 di debit. Nah, share capital dinnya 360 dari mana? Dari
ini 18.000 dikali dengan 20 yang state value yang tadi. Jadi hasilnya segini. Nah, ini dikurang 360 jadi hasilnya 560.000 dolar Hongkong. Nah, tanggal 1 Mei itu kita tulis issued ordinary shares itu 80.000, harga per share 45. Ini tetap dari soal. Nah, 80.000 ini dikali dengan D48 ini 80.000 dikali dengan 45 hasilnya 3.600. Nah, share capital ini didapat dari 80.000 ini dikali dengan 20 tadi state value, jadi 1.600.000. 3.600 dikali 1.600 sama dengan 2 juta. Nah, tanggal 1 Agustus itu kita tulis juga sesuai soal issued ordinary shares-nya itu 60.000, bill of service provided-nya itu 320, tinggal 10.000 dikali 320.000 sama dengan legal expense-nya 320.000. Sesuai yang ininya tetap tulis di sini, terus kapitalnya itu 10.000 ini dikali dengan state value tadi 200.000 jadinya. Nah, ini 320 dikurang oleh 200.000 jadi 120.000. Nah, tanggal 1 September itu kita tulis dulu issued ordinary shares-nya itu 10.000, harga per share-nya itu 50. Jadi kita cash-nya itu 5.000 dari mana? 10.000 ini dikali 50 sampai 500.000. Nah, share capital ini 10.000 ini dikali dengan state value. Pokoknya tinggal kayak itu aja dikali state value jadi 200.000. 5.000 dikurang 200.000 sama dengan 300.000. Nah, tanggal 1 Novembernya itu sama, ini sesuai dari soal aja kita tulis. Terus langsung namanya cash. Namanya tetap. Nah, ini cashnya 1.060 dari 1.000 dikali 1.060 sama dengan 1.060. 1.000-nya 1.060.000. Nah, 1 juta ini dari mana? 1.000 ini dikali dengan 1.000 atas. Adakah tadi yang 1.000 atas? Apa namanya nih? Nah, dikali dengan part value preference itu dikali jadi harga 1 juta, terus tinggal 1.060 dikurang 1 juta jadi hasilnya premium, selisihnya 60.000. Nah, ini kita suruh post ke equity use J5 satu-satu. Jadi ordinary shares itu ntar kita lihat dari atas harga untuk dapat nominal ini semuanya. Lihat dari atas yang tadi kita sudah bikin jurnalnya, terus share premium sama, habis itu total, cara totalnya juga sama. Ini tinggal sum, terus tinggal ditarik, buka kurung, ditarik, enter. Reference juga ngeliat dari tadi yang di A, patokannya yang A, share premium preference juga patokannya itu A. Nah, yang C itu share capitalization statement of financial position. Nah, kita sudah membuat laporan keuangannya di 31 Desember 2017. Nah, share capital di sales-nya itu kita udah ketemu kan 4.360, preference sales-nya itu 6 juta. Total share capitalnya ini tambah ini jadi 10.360. Nah, share premiumnya ordinary itu 5.780.000, preference 310.000 ditambah 6.090.000. Nah, tinggal ditambahin 10 juta tambah 6 juta jadi 16.450.000. Jadi di C ini jawabannya total equity-nya itu 16.450.000 dolar Hongkong. Nah, 11.2A itu kita disuruh bentar. A Estate Limited memiliki akun ekuitas berikut pada tanggal 1 Januari 2017. Modal saham biasa nilai nominal itu 5 euro 400.000, premi saham biasa 200.000 euro, dan laba ditahan 100.000 euro pada tahun 2017. Perusahaan memiliki transaksi saham treasury berikut. 1 Maret membeli 5.000 saham pada harga 9 euro per saham. Memiliki transaksi berikut. Nah, tanggal 1 Maret itu dia membeli 5.000 saham pada harga 9 euro per saham. 1 Juni dia menjual 500 saham pada harga 12 euro per saham. Nah, tanggal 1 September dia menjual 2.500 saham pada harga 10 euro per saham. 1 Desember dia menjual 1.000 saham pada harga 6 euro per saham.
Nah, Esa menggunakan metode biaya untuk akuntansi saham Tesur pada tanggal tahun 2017. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 34.000 euro. Nah, instruksinya yang pertama, suruh jurnalkan transaksi saham Tesuri dan buat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2017 untuk laba bersih. Yang B, buka akun untuk 1 premi saham Tesur, 2 saham Tesuri, 3 laba ditahan posting ke akun-akun ini dengan menggunakan Didi sebagai acuan posting D10. Nah, yang C itu siapkan bagian ekuitas Limited pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, kita cari ketahui dulu share capital. Awalnya itu 400.000, share premiumnya itu 200.000, return earningnya 100.000. Yang A kita buat dulu, membeli lebah saham dari treasury sama cash itu 45.000, dari 9 ini dikali 5.000. 45.000. Nah, yang itu menjual lembah saham di tanggal 1 Juni, 500 dikali 12.000, jadinya harganya segini. Nah, ini dari 500 ini dikali yang 9 itu. Harga yang sebenarnya nih, harga yang di sini tuh, yang awal dia beli dikali dengan yang ini. 9 ini membeli, harga yang dia membeli. Terus kedua 1 September sama ini kali ini dulu untuk dapat cash. Terus ratio-nya itu dari 25 ini dikali dengan 9. Sama ini juga 1000 dikali 6 sama dengan 6.000. Nah, kenapa ini share premiumnya di debit? Karena dia menjual sama harga dia membeli itu lebih gede harga membeli. Jadi dia share premiumnya itu di debit. Nah, yang terakhir itu dia minta closing entry-nya itu net income-nya 34.000. Itu dari soalnya. Jadi kita langsung tulis aja income summary-nya itu 34.000. Return net earning itu 34.000 euro. 34 juta euro. Nah, open account-nya itu treasury share itu kita kita kelompokin yang mana treasury share ini udah 1 Maret, 1 Juni, 1 September, 1 Desember, kita tulis nominalnya yang sesuai di atas, terus kita tambah jadinya 9 juta dikurangin ya, karena kan awalnya dia membeli segini, jadi ini masih ada 9.000. Share premiumnya juga pertama ini sama ini ditambah, terus ini dikurang jadi 1.000. Nah, saldo awalnya itu 100.000 dikurang dengan 34.000 sama dengan ditambah 34.000 sama dengan 134.000. Nah, equation sectionnya itu ordinary kan 4.000 tambah premium 2.000, yang ini 1.000. Itu dari soal return net earning-nya 134.000 yang tadi kita udah hituin. Terus less ratio-nya itu 9.000 sama dengan segini. Ini dapat dari, jadi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, nah ini dikurang karena dia less. Alhamdulillah sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah atau masih belibet, kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.